selamat malam teman-teman penerima beasiswa Kamajaya dan juga Bapak Ibu pengurus pusat Kamajaya yang mungkin hadir pada malam hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Career Insight yang ke-8. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sharing dari salah satu alumni Universitas Atmajaya Yogyakarta dan juga nanti mungkin ada sedikit banyak bincang-bincang dan tanya jawab dari antara alumni dan antara teman-teman peserta. Aku mengucapkan selamat datang juga khususnya untuk teman-teman penerima beasiswa batch ke-8 yang mungkin ini pertama kali ikut acara Career Insight ini gitu ya. Semoga teman-teman betah-betah di sini ya. Nanti mungkin kalau kepo 1-2 pertanyaan nanti bisa langsung ditanyain di sesi tanya jawab. Oke, untuk memulai acara malam hari ini, kita bisa dengan doa dulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Teman-teman yang punya agama dan kepercayaan yang lain dimohon untuk menyesuaikan. Marilah kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kesempatanmu sehingga Engkau perkenankan kami untuk berkumpul secara virtual dalam acara Career Insight yang ke-8. Semoga apa yang di-sharingkan pada malam hari ini dapat kami resapi baik-baik dan dapat kami teladani sehingga kelak kami yang saat ini masih menjadi mahasiswa dapat memiliki karir yang baik pula. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kakak-kakak dan Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan peraturan selama kita mengikuti Career Insight pada malam hari ini. Oke, yang pertama, teman-teman dihimbau untuk on kamera menggunakan virtual background yang sudah di-share di grup. Kemudian yang kedua, teman-teman dimohon juga untuk menonaktifkan mikrofon. Nanti teman-teman dipersilakan untuk mengaktifkan ketika sesi tanya jawab dan ketika sudah dipersilakan untuk bertanya oleh moderatornya. Yang ketiga, teman-teman yang ingin bertanya pada sesi tanya jawab nanti diwajibkan untuk angkat tangan dulu, kemudian on kamera, baru bertanya. Lalu yang keempat, nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi link presensi yang dibagikan di kolom chat yang sudah dikirimkan. Nah, link presensi ini sebagai bukti teman-teman hadir dan mengikuti Career Insight dan juga akan menjadi poin untuk keaktifan teman-teman. Nanti akan diinfokan lagi. Oke. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyimak dulu nih, kita pengen tahu siapa sih kira-kira narasumber yang akan sharing pada malam hari ini gitu ya. Oke, next slide. Oke, narasumber kita pada malam hari ini merupakan seorang alumni dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, yaitu dari FISIP Program Studi Ilmu Komunikasi. Beliau angkatan 2016. Selain itu, narasumber kita pada malam hari ini juga merupakan alumni penerima beasiswa Kamajaya Scholarship angkatan kedua atau batch kedua gitu ya. Setelah lulus dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, narasumber kita sempat berkarir sebagai seorang guest service agent di Grand Ina Malioboro. Setelahnya beliau berkarir menjadi seorang media planner di inisiatif pada tahun 2021 sampai saat ini. Ada banyak banget skill yang dimiliki sebagai seorang alumni Ilkom gitu ya. Di antaranya adalah market analysis, project tracking, public speaking tentunya, dan juga market research. Teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, maksudnya tuh apa sih market analysis, itu tugasnya apa sih, project tracking itu yang kayak gimana sih? Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan itu semua dari narasumber, yaitu Kak Benyamin Yosia. Maka marilah kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, Kak Benyamin Yosia. Dipersilakan untuk perkenalan diri dan sharing. Silakan. Oke, oke. Selamat malam semuanya. Seperti yang tadi udah dijelasin, udah diperkenalkan juga. Kenalin nama panjangnya Benyamin Yosia.
Teman-teman semua bisa panggil aku Abeng. Panggilanku dari dulu Abeng. By the way, tadi sudah ada peraturannya dan aku juga ingin melihat teman-teman juga kalau ada yang bisa on cam, yuk bisa on cam supaya ini tidak satu arah. Aku juga ingin melihat teman-teman semua dan kebetulan juga tadi ada informasi ada teman-teman dari penerima beasiswa batch ke-8. Pertama-tama aku ngucapin selamat sudah masuk ke dalam keluarga besar penerima beasiswa Kamajaya. Yang bisa on cam silakan on cam ya, kecuali dari pengurus dan lain sebagainya, silakan. Oke, aku nggak bakal panjang dan lebar, aku nggak bakal lama. Kalau tadi dari nama acaranya aja, namanya adalah Career Insight. Eh, aku coba share screen ya. Oke, kalau sudah muncul, tolong kasih jempolnya. Sudah muncul, Kak. Oke, perkenalkan nama saya Benjamin Yusia, saya penerima Kamajaya, beasiswa Kamajaya yang kedua, batch kedua. Eh, tapi sebelumnya aku kayak pengen kasih tahu juga apa sih journey yang pernah aku lalui selama aku ada di Atmajaya. Journey apa yang aku sudah lalui itu, aku angkatan 2016 seperti yang tadi sudah dijelaskan. Aku dari 2016 start di dunia perkuliahan di Universitas Atmajaya Yogyakarta dari tahun 2016. Itu foto zaman saya baru lulus SMA, baru lulus bertemu dengan teman-teman perkuliahan. Itu zaman-zaman masih aduh lupa nama istilah ospek dalam 2016, aku cukup cukup lupa. Itu bersama teman-teman pertamaku di Yogyakarta, bersama teman-teman ospekku dulu. Lalu memulai masa perkuliahan dari semester 1 sampai 2016, 2017, disinilah the struggle is real. Kenapa aku bilang the struggle is real? Ini masa-masa cukup galau antara melanjutkan perkuliahan atau tidak pada masa itu karena satu dan lain hal. Tapi di tahun ini, puji Tuhan, itu foto by the way itu bukan pacar saya, bukan pasangan saya, tenang, itu adalah kakak saya. Kalau teman-teman dari penerima beasiswa sebelum dari batch 2, 3, 4, 5, 6 harusnya sudah pernah ketemu sama kakak saya. Waktu itu pernah menjadi pembicara dari Career Insight ini. Dia juga penerima beasiswa dari Kamajaya juga di batch pertama. Di tahun 2017 dia terima di batch pertama ini. Lalu saya mencoba lagi di tahun selanjutnya, di 2018. Puji Tuhan saya bisa melanjutkan perkuliahannya dan itu adalah foto ruangan Kamajaya di masa itu. Seharusnya ini adalah tempat kumpul teman-teman semua. eh, Berkumpul, bercanda, ngobrol bersama dengan teman-teman penerima beasiswa yang lain ya, dengan para pengurus. Itulah ruangannya pada masa itu. Itu penuh dengan kenangan pada masa itu. Lalu 2018 saya puji Tuhan bisa melanjutkan perkuliahan saya, melanjutkan studi saya di Atmajaya. Lalu di 2019 sampai 2020 sampai selesai, saya puji Tuhan bisa melanjutkan sampai di semester 8 dan sampai di akhirnya saya bisa lulus di uh, 3 tahun 11 bulan kalau nggak salah. Seperti itu. Hampir tipis menyentuh angka 4 tahun saya menyelesaikan studi saya. Seperti itu. Nah, dari judul acara hari ini namanya Career Insight. Saya ingin share sedikit tentang karir saya. Mungkin kalau dari backgroundnya, pertama kali saya sebenarnya itu dari zaman 2017 itu sebenarnya saya sudah mulai bekerja. 2017 itu saya sudah mulai bekerja part-time. Pada masa itu, waktu itu sempat buka bisnis bareng sama teman saya, buka bisnis namanya itu Potaking. Itu tempat makan kentang, itu ada di daerah Seturan sana. Terus puji Tuhan bisa melanjutkan, bisa lumayan lah nambah-nambah uang jajan lah ya. Ya saya tahu anak-anak perkuliahan zaman-zaman masa-masa itu uang jajan itu sangat dibutuhkan sangat-sangat. Jadi semua part-time, semua bisnis yang bisa saya lakukan itu saya lakukan. Lalu saya juga kebetulan saya masuk ke organisasi kampus itu namanya Atmajaya Radio. Di situ skill public speaking saya, kalau tadi sebelumnya skill saya ada public speaking, nah disinilah dimulainya saya diasah untuk di dunia public speaking saya.
Selain itu di dunia radio, dari public speaking, saya berpikir itu bukan cuma saya nggak mau cuma istilahnya tuh terkungkung lah, terkungkung maybe bahasanya, terikat hanya di dalam lingkup kampus. Jadi saya mencoba untuk go beyond. Saya mencoba keluar dari bukan keluar dari kampus, bukan bukan dari keluar dari perkuliahan, bukan. Tapi saya mencoba apa yang saya dapat terima dari Atmajaya Radio dengan skill public speakingnya. Saya mencoba keluar dengan cara mencari relasi di dunia public speaking, which itu adalah dunia MC. Jadi saya dulu dari 2017 sampai lulus, puji Tuhan sampai detik ini pun masih terpakai skill itu, dan pekerjaan part-time MC itu masih saya lakukan dari 2017 sampai detik ini. Eh, Kalau mau jualan diri saya bisa nge-MC, sampai detik ini saya udah pernah melakukan MC wedding, saya di birthday party, lalu graduation, salah satu SMA yang ada di Jogja saya pernah melakukan. Kalau teman-teman dari komunikasi, kalau ada teman-teman dari Ilkom, ada itu perlombaan yang diadakan oleh FISIP Kominfest, itu waktu itu saya sempat 2 tahun juga menjadi MC-nya seperti itu. Dan puji Tuhan dari segala sesuatu yang saya lakukan itu ada hasil yang bisa masuk ke kantong saya, dan itu bisa cukup untuk memenuhi kehidupan saya selama perkuliahan saya seperti itu. Nah, sampai detik ini, lalu saya masuk setelah lulus 2020 sampai 2021 itu saya bekerja di salah satu hotel yang ada di Malioboro sebagai guest relation officer. Eh, itu kurang lebih hampir 1 tahun sih saya sebenarnya. Tapi di situ eh, karena kondisinya COVID, jadi saya waktu itu sempat kena unpaid leave. Jadi karena kondisi saya anak rantau, kebetulan saya dari Bali asalnya, saya asalnya dari Bali. Karena saya perantau, tidak ada pemasukan, walaupun sudah bekerja tetap unpaid leave, dan kondisi COVID waktu itu 2020-2021 cukup, semuanya drop, dunia dunia wedding itu semua drop, semua call hold, semua janji untuk wedding dan semuanya cancel semuanya. Jadi saya memutuskan untuk dapat tawaran untuk masuk ke dunia yang cukup loncat nih dari bidang yang pernah saya lakukan. Nah, sekarang saya ini bekerja di salah satu media agency yang ada di Jakarta. Itu bernama Inisiatif. Ini sebenarnya salah satu unit bisnisnya, tapi holding besarnya adalah IPG Media Brand. Ya, ini salah satu unit bisnisnya bernama Inisiatif. Apa sih media agency ini sebenarnya? Kalau dibilang media agency itu sebenarnya eh, istilahnya adalah kita ini adalah third party dari brand untuk placement iklannya dari mereka. Kalau saya di sini bekerja menjabat posisi sebagai namanya media planner. Jadi saya merencanakan campaign dari brand yang saya pegang, baik itu di konvensional, baik baik dari TV, radio, out of home, billboard, habis itu digital dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Dan sampai kurang lebih saya dari 2021 sudah bekerja di inisiatif ini sampai detik ini. Dan kalau bisa dilihat, ini saya baru masih masih di kantor, saya masih pakai line art, saya baru selesai meeting ini, masih di kantor, masih masih bekerja, masih ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan, dan habis ini juga saya harus berangkat bekerja lagi, ada supervisi keluar. Eh, eh, itu intermezzo aja. Tapi di sini yang tadi saya sudah bilang, apa yang sudah saya di sini bekerja itu adalah untuk brand. Saya adalah third party dari brand. Nah, selama kurang lebih 3 tahun ini saya bekerja di inisiatif. Puji Tuhan saya dipercayakan ada beberapa brand yang sudah dipercayakan. Itu mostly itu adalah beverage kategori. Kalau bisa dilihat, sampai detik ini saya sudah dipercaya untuk ada 5 brand yang sudah dipercayakan ke saya, dari kopi ABC, kopi Good Day, kopi Kapal Api Signature, Pikopi, dan Kin seperti itu. Saya pengen lihat iklan yang saya sudah lakukan. Saya pengen lihat apakah teman-teman pernah lihat ada di Jogja nih kebetulan. Apakah pernah lihat?
Karena kebetulan saya juga waktu itu dari awal tahun saya ada placement cukup fokus ke daerah Jogja. Saya ada placement billboard kebetulan ada di sana. Saya kebetulan ada beberapa event yang saya lakukan, saya support sponsor di sana juga. Jadi ini brand-brand yang dipercayakan yang dipercayakan ke saya untuk saya kerjakan selama kurang lebih 3 tahun ini. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman, khususnya teman-teman ilmu komunikasi sih sebenarnya, karena ini bidang ini adalah bidang ilmu komunikasi dan ini bekerja di bidangnya ini adalah bidang advertising. Kebetulan ini cukup loncat dari jurusan konsentrasi saya. Kebetulan dulu saya di ilmu komunikasi itu jurusannya adalah komunikasi strategis, which komunikasi strategis itu adalah gabungan dari PR dan juga marketing. Aku lupa itu media, itu baru satu lagi media dan juga satu lagi adalah itulah komunikasi massa, komunikasi media massa. Tapi itu sebenarnya ada dua. Dulu saya di komunikasi strategis. Nah, di sini saya bekerja di bidang bisa dibilang whole-nya adalah bidang advertising seperti itu. Saya ngiklan lah, saya ngiklan placement iklan. Kalau teman-teman masih nonton TV, saya percaya masih adalah yang nonton TV ya teman-teman ya. Kalau teman-teman melihat kombrek habis ada program, ada iklan selama 15 detik 30 second itu itu saya yang memplacement dari kantor saya yang placement. Kalau biasanya teman-teman lihat ada satu program misalkan sekarang ini yang lagi ngetren itu program eh di Trans 7 namanya Arisan. Nah, itu biasanya kan ada biasanya di depannya habis Arisan bumpernya terus program ini dipersembahkan oleh lalu ada nama brandnya. Nah, itu berarti itu program itu sedang kita sponsori. Sebuah brand itu sedang sponsori. Seperti itu. Eh, lalu kurang lebih seperti itu yang day by day yang saya kerjakan. Tapi ini bukan menutup kemungkinan ini bukan cuma untuk teman-teman ilmu komunikasi aja. Kebetulan di teman satu kantor saya ini satu satu meja sama saya, satu jabatan juga sama saya, ya sama-sama media planner. Dia lulusan dari Universitas Pajajaran. Dia itu jurusannya adalah ilmu matematika. Tapi sekarang dia bekerja di bidang seperti saya. Jadi teman-teman yang di luar bidang di luar ilmu komunikasi pun ini juga bisa masuk ke dalam dunia advertising. Baik itu teman-teman dari FH yang ada di Merican, baik itu teman-teman dari teknik industri, teman-teman dari arsitek maybe, uh, semuanya itu possible untuk masuk. Itu aku benar dididik dari awal banget. Kuliah lagi lah aku harus pelajari apa itu rating, apa itu indeks, apa itu sponsorship, apa itu dulu itu kalau nggak salah yang ngajar tentang advertising itu, sorry agak terhilang sinyalnya. Saya Oke, lanjutkan aman. ya. eh Tadi saya sampai mana kebetulan? Tolong, tolong bantu. Sampai Ini ini, oh ya, oke Kak, lanjut. sampai mana? Saya lupa. Tadi akhirnya sempat keputus-putus sih Kak sebenarnya. Oh, ya udah saya ulang. Jadi intinya intinya ini adalah dunia advertising adalah open untuk semua jurusan. Kalau teman-teman mau belajar, intinya adalah kuncinya dalam dunia karir itu adalah teman-teman mau untuk belajar dari awal dan istilahnya bukan sekedar untuk mengerjakan ini, eh, bekerja itu bukan cuma ya udah gue kerjain selesai ya udah nggak, tapi yang aku pelajari selama dalam dunia karir dalam dunia pekerjaan itu ketika kamu sudah dipercayakan sebuah pekerjaan dan itu sebuah tanggung jawab, kerjakanlah itu dengan maksimal dan yang terbaik. Itu yang aku lakukan selama 3 tahun ini, 3 sampai 4 tahun aku dalam dunia perkariran. Seperti itu. Nah, detailnya
Kalau mau teman-teman tahu apa yang aku lakukan day by day-nya, apa yang aku lakukan, ini sebenarnya cukup mendetail. Ini sebenarnya teman-teman dari ilmu komunikasi, kalau nanti dalam dunia komunikasi terapan, ada nama mata kuliahnya komunikasi terapan. Ini sebenarnya akan dijelaskan juga. Kebetul, siapa tahu ini bisa menjadi salah satu tugas teman-teman. Waktu itu dulu aku ada tugasnya seperti ini juga. Spill sedikit ya untuk teman-teman ilmu komunikasi. Apa yang aku lakukan sebagai media planner itu sebenarnya main jobnya itu ada tiga. Main jobnya itu sebenarnya yang pertama itu yang tadi aku udah jelaskan, namanya planning media placement. Jadi aku merencanakan media placement brandku itu ada di mana saja, baik itu di konvensional maupun di digital. Sebenarnya kalau di kantorku itu sebenarnya aku fokusnya hanya di konvensional, dan aku mensupport untuk teman-teman yang ada di departemen digital. Jadi mensupportnya dalam artian data, baik itu impression, apakah ini lagi ada di YouTube ini mungkin lagi ada podcast nih, podcast yang lagi hype banget, bisa dimasukin juga seperti itu. Aku bisa makasih insight ke teman-teman digital seperti itu. Kurang lebih seperti ini yang pertama day by day-nya. Jadi aku strategik untuk placement TVC, radio, newspaper, dan sebenarnya media-media other medium itu aku lakukan. Billboard, LED, apalagi yang pernah aku lakukan. Event off air, kalau teman-teman tahu Prambanan Jazz, itu juga kita bisa branding. Terus kalau teman-teman sering lihat ada mobil-mobil Grab, sorry aku sebut brand, ada Grab dan Gojek yang tiba-tiba ada brandingan dari sebuah brand itu juga dari kita yang branding. Terus apalagi yang biasa kita lakukan dari aku itu kurang lebih seperti itu sih. Nah, kalau dari digital itu biasanya kita ya bisa dibilang sponsorship dari konten-konten yang ada di YouTube. Dalam dunia digital sebenarnya cukup luas. Itu bisa dari publisher, publisher itu contohnya kayak kompas.com, CNN dan lain sebagainya. Terus apa lagi ya? YouTube yang tadi aku udah bilang, podcast, Spotify, View. Kalau teman-teman nonton Netflix, kalau biasanya teman-teman nonton drama Korea, biasanya teman-teman yang suka nonton drakor, biasanya ada salah satu episode yang ada satu scene si drama Korea itu dia harusnya teman-teman yang suka drama Korea cukup cukup sadar lah sama satu brand permen ini ya. Jadi itu juga dari kita biasanya. Jadi kita akan ada kontak ke pihak Netflixnya untuk kita bisa built-in di sana. Nama istilahnya ada built-in produk di dalam scene drama itu. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu main jobku menjadi seorang media planner. Lalu main jobku yang kedua adalah tentunya campaign report. Setelah aku sudah melakukan media placement, aku sudah support masukkan brandku ke dalam program, aku tentunya providing data report, baik itu monthly ataupun weekly, baik itu dari brand yang sudah aku masukkan ke dalam sebuah program, ataupun kompetitor apa yang sudah lakukan. Jadi kompetitorku baik itu di kopi kategori yang ada di jadi dalam dunia kopi kategori ini dan juga tadi ada susu dan juga yogurt, apa nih yang mereka lakukan? Apa nih yang mereka akhir-akhir ini lakukan? Baik itu di digital ataupun mereka apa yang mereka lakukan di konvensional. Sebenarnya ini ada tools-nya. Kalau di kantorku beberapa media agency harusnya mereka sudah punya tools-nya. Kalau sebagai wawasan aja, nama toolsnya adalah Ariana Nielsen. Nielsen itu sebenarnya adalah company-nya yang memprovide data itu. Nama nama softwarenya itu adalah Ariana. Jadi itu kita bisa get all data dari all kategori brand, baik itu dari food, beverage, uh, handphone, provider, apapun itu semua ada di situ. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya kalau tadi dari skill, nah di sini skillnya juga cukup diasah. Karena kalau tadi skill yang tadi dibilang adalah market analysis, ya di sinilah yang kita lakukan. Karena kita coba melihat dari kompetitor apa yang mereka lakukan dan dari sisi market nih apa yang mereka suka nih. Fokus kita adalah kita ngelihat dari ke brand kita kebutuhannya apa, kita ngelihat ke kompetitor apa yang mereka lakukan, dan kita ngelihat ke market, ke target marketnya kita. Mereka ini sedang suka apa seperti itu. Nah,
Dari ketiga bagian ini kita coba collab semuanya itu. Nah, masuk ke bagian yang terakhir ini adalah strategi, contek sedikit, strategi and ideation campaign. Nah, ketiga bagian itu udah baik itu apa itu brand ingin lakukan, lalu dari kompetitor apa yang sudah lakukan dan apa yang eh, market kita mau, apa yang target market brand kita mau dan apa yang interest mereka itu biasanya kita sudah bisa menarik untuk strategi apa nih yang kita bisa lakukan untuk brand kita dan ideation apa yang kita bisa lakukan, campaign apa yang bisa kita lakukan. Ide-ide sebenarnya dalam dunia advertising itu eh, bisa cukup dalam tanda kutip liar. Contohnya adalah adalah satu film yang ada di dalam salah satu OTT itu kalau di Jakarta dia itu di waktu itu mau launching series filmnya. Lalu dia tiba-tiba beberapa satu minggu sebelum mereka launching series itu, film series itu di Jakarta mereka branding salah satu halte yang cukup bisa dibilang premium spot karena itu adalah ada halte Jakarta, halte Transjakarta. Mereka branding cukup di titik itu mereka branding eh, bikin bagai seperti hutan dengan monyet kalau ya aku kesebut deh ya The Planet of the Apes itu mereka waktu itu kampanye seperti itu jadi mereka branding satu halte yang cukup besar dan ada di premium district bisa dibilang aku sebutnya premium district. Mereka desain seperti mereka make over halte itu sedemikian rupa seperti hutan, ada monkey, ada apes, ada King Kong, apapun itu yang menggambarkan dari dalam film itu. Terus baru-baru ini juga kalau teman-teman nonton di HBO, mereka itu baru rilis The World of Dragon season 2. Kalau nggak salah nama judul seriesnya The World of Dragon. Kalau nggak salah season 2. Mereka di Jakarta branding salah satu halte MRT yang ada di Jakarta. Mereka placement dragon di sana. Jadi benar-benar literally mereka ada poster filmnya, lalu displaynya ada 3D dragon instalasi ada di sana. Jadi tapi tujuannya apa sih sebenarnya dari brand-brand itu placement iklan sedemikian rupa, mereka branding sedemikian rupa. Kalau dari objektifnya yang tadi aku ceritain, dari salah satu mereka branding halte, dari film-film ini, mereka branding stasiun MRT, mereka itu tujuannya adalah untuk virality. Jadi mereka membangun conversation. Jadi mereka membangun, wah gila keren banget nih. Mereka akan banyak orang yang akan posting di sosial medianya mereka dan akan ada kalau bisa dibilang kalau di dunia Instagram ataupun TikTok itu namanya kalau kita sebut adalah homeless media. Homeless media itu contohnya tuh kayak Volix, USS Feeds, and then Invia kayak gitu. Mereka akan viral ada naga di stasiun MRT uh, membakar stasiun ini. Kurang lebih copywriting ini random aja yang ada di pikiranku. Nah, itu membangun conversation. Nah, film itu jadi banyak yang tertarik, penasaran apa nih sih filmnya? Apa sih ini brandnya? Mereka jadi kepo nih sama brand dan filmnya. Jadi mereka ingin tonton filmnya. Jadi objektifnya kurang lebih seperti itu. Mereka menarik audience itu untuk membangun curious conversation and then mereka watching the film. Kurang lebih seperti itu. Kalau itu other kategori yang pernah aku pegang. Kalau dari aku sendiri, experience yang pernah aku lakukan, eh hal gila yang pernah aku lakukan adalah untuk brand kopiku. Salah satunya adalah, sebenarnya salah satunya adalah ini udah cukup beberapa brand udah pernah lakukan. Waktu itu aku pernah bikin 3D 3D LED Videotron. Sebenarnya itu cukup hal yang lumrah sebenarnya. Jadi waktu itu
brand kopiku, namanya kopi ABC Klepon. Kalau teman-teman tahu, bisa dicoba kopi ABC Klepon yang warna hijau itu. Itu cukup enak kalau diseduh dengan es, jadi jualan saya. Sorry. Tapi yang pernah aku lakukan itu adalah eh, aku bekerja sama dengan salah satu vendor billboard, Videotron yang letter L yang bisa support 3D di salah satu premium district yang ada di Jakarta Pusat juga. Eh, Prosesnya cukup panjang, kurang lebih untuk sampai campaign itu launch dan sampai itu bisa show itu kurang lebih memakan waktu 3 minggu dari rilis paket, billing paket, production dari si 3D kontennya itu sampai bisa show. Tapi bukan cuma dari itu, aku juga selain dari mensupport dari 3D dari Videotron itu aku juga uh, support dari on-ground activity-nya. On-ground activity-nya itu aku buka booth, jadi orang-orang bisa merasakan bukan cuma mereka nonton nih, ada Videotron yang cukup seru nih, kopi ABC Klepon, tapi mereka bisa view dengan mata mereka, mereka bisa lihat dengan mata mereka, tapi mereka juga bisa merasakan. Jadi aku buka booth di salah satu di bawah Videotron itu aku buka booth yang cukup besar. Aku bikin juga instalasi klepon yang cukup besar juga. Mereka bisa foto-foto, mereka juga bisa merasakan uh, bisa merasakan dari kopi ABC Klepon ini karena kebetulan kopi ABC Klepon ini adalah brand baru, varian baru dari kopi ABC. Seperti itu dan juga aku mensupport dari KOL dan juga brand ambassador dari kopi ABC Klepon. Kalau teman-teman tahu, brand ambassador kita itu, kopi ABC Klepon itu adalah Kathleen Hederman dan juga kakaknya Fuji itu Fadli. Fadli. Tahu ibu satu ini ibu Cornelia ya, yang mengikuti sekali. Kurang lebih seperti itu. Jadi aku mendatangkan, jadi aku membawa KOL influencer, aku membawa BA brand ambassador itu untuk membangun crowd. Jadi kita itu apa insight yang aku bisa berikan kepada teman-teman sebagai media planner yang bekerja di dunia advertising, kita itu yang bekerja di dunia advertising itu lingkupnya nggak terkungkung dalam sebuah box. Kalau dibilang thinking out of the box, ya di dunia advertising lah kita bisa thinking out of the box. Kalau biasanya orang-orang cuma placement iklan di TV, radio, newspaper, itu something yang sudah uh, biasa lah. Kita coba thinking out the box. Kalau sudah kita support dari CCTV, apa nih yang bisa kita lakukan? Sekarang banyak banget vendor platform yang sudah kita bisa branding dalam dunia advertising yang sudah kita bisa lakukan dengan ide-ide gila kita. Sebenarnya ide-ide gila itu sebenarnya something yang nggak salah kok menurutku pribadi. Kebetulan nih aku di HP-ku, kalau aku lagi di jalan, aku lagi di busway, kepikiran melihat satu media, kayaknya seru nih kalau brand ini bisa dilakukan yang ini, kayak gini. Belum ngobrol sama vendor, belum ngobrol sama atasan, catat aja dulu, idemu apa, ide gilamu apa, bisa nggak bisa, catat aja dulu, nanti masuk kantor, obrolin sama atasan, ngobrolin sama departemen departemen terkait, obrol sama vendor, undang vendornya datang ke kantor, bisa nggak kita lakukan? Kalau bisa, itu bisa bilang itu bisa menjadi kebanggaan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu yang aku bisa share buat teman-teman dalam dunia advertising sebagai media planner kayak gitu. By the way, aku pengen bertanya, apakah ada teman-teman dari ilmu komunikasi di sini? Aku ingin melihat kalau kasih jempol aja reaction atau emoticon. Aku penasaran. Oke, teman-teman mungkin boleh kasih reaction Kasih hand jempol, kalau raise ada hand, yang apapun itu aku pengen lihat teman-teman ilmu komunikasi angkatan berapapun walaupun aku udah angkatan terjauh. terutama yang batch baru Soleh. mungkin ya ada banyak kayaknya yang teman-teman dari Ilkom. Oh, mungkin mungkin lagi lagi ada teman dari Dwi Nanti. Oke. Selamat datang dalam dunia ilmu komunikasi ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa aku share teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, let's discuss. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Aben ya panggilannya. Mungkin teman-teman bisa kasih tepuk tangannya dulu secara virtual untuk Kak Aben. Keren banget sharingnya ya. Terus kita mungkin lihatnya juga keren banget, maksudnya jadi seorang media planner tuh ternyata meskipun kerjaannya di balik layar, ternyata
pengaruhnya besar ya, hasilnya tuh ada dan bisa kita lihat terus misalnya iklan-iklannya dari YouTube atau dari media digital yang lain. Dan mungkin bonusnya bisa ketemu sama public figure ya, kayak misalnya tadi Caitlyn gitu ya, bisa ketemu di Tonight Show kalau nggak salah ya kak ini. Betul, Oke. tapi tenang. Kalau aku ketemu sama mereka juga ngobrolnya nggak bisa langsung. Oke, oke. Tetap Em, harus dengan perantara. Iya betul. Yang menarik juga ketika sharingnya Kak Aben sempat sharing tadi tentang UKM ya, sempat aktif di AJR gitu ya. Dan Hmm, ternyata ini membuktikan loh kalau misalnya apa yang kita tekuni di dunia perkuliahan itu sangat punya dampak yang besar untuk karir kita selanjutnya ya. Terbukti dari Kak Aben yang sampai sekarang masih MC dan lain-lain gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman mau mau bertanya gitu ya, nggak harus teman-teman yang dari ilmu komunikasi karena dari beberapa temanku gitu ya Kak Apen, ada beberapa anak ilkom yang, sorry, ada beberapa anak yang nggak kuliah di program studi ilmu komunikasi tapi tertarik untuk kerja di dunia kreatif gitu. Nah mungkin untuk teman-teman di sini yang punya pemikiran demikian nanti bisa sih tanya-tanya kira-kira gimana sih atau kira-kira ya apa sih yang dikepoin dari khususnya dari media planner atau mungkin boleh ditanyain tentang ini ya perjuangannya Kak Aben eh, sampai akhirnya gabung di Kamajaya Scholarship ini gitu ya. Mungkin teman-teman boleh bertanya. Kita buka 3 pertanyaan dulu untuk tiga orang tiga orang pertama. Silahkan yang mau bertanya. Ada Kak? Oke, Kak Ari Dito Purba mungkin boleh nyalain kameranya, terus bisa menyampaikan pertanyaannya untuk Kak Aben. Ya, halo, selamat malam, Kak. Sebelumnya mohon maaf, ini aku nggak bisa. Ini sebenarnya kameraku udah nyala, tapi nggak tahu kenapa nggak ke-detect wajahku. Sebelumnya mohon maaf, ini udah tak nyalain tapi nggak ke-detect. Nah, perkenalkan, Kak, nama aku Dito. Aku dari Fakultas Hukum Angkatan 2021. Nah, kebetulan ada beberapa hal yang mau aku tanyain gitu. Nah, jadi aku ini kan dari Fakultas Hukum ya, Kak. Nah, sebenarnya dulu tuh juga masuk Fakultas Hukum kayak ya apa ya? Opsi keberapa gitu. Sebenarnya awalnya tuh pingin nempatin ilmu komunikasi itu di pilihan pertama. Nah, hukum itu baru kedua, seperti itu. Karena tapi kata orang tua, karena juga mungkin orang tua aku yang kurang paham terkait dengan prospek kerja ilmu komunikasi ke depannya bagaimana, karena jujur aku dari kabupaten seperti itu ya. Jadi mungkin pada saat itu orang tua belum paham ya, oh ternyata cakupan ilmu komunikasi itu setelah lulus tuh bakalan luas pekerjaannya, lapangan pekerjaannya seperti itu ya. Terakhir orang tua menyarankan udah yang jelas-jelas aja masuk jurusan hukum, ntar bisa jadi jaksa, bisa jadi hakim, jadi advokat, seperti itu, Kak. Nah, yang mau aku tanya gini, nah aku tuh juga dari semester 3 kebetulan jadi student staff di salah satu unit kantor yang ada di Atma, dan juga tergabungnya di divisi informasi promosi yang notabene sering membuat konten-konten kreatif seperti itu. Nah, pada saat aku semester 5 makin kayak ngerasa, nih aku kayaknya salah jurusan nih hukum. Aku kayak lebih nyaman, lebih enjoy ketika ngebuat konten, kayak ibaratkan brainstorming terkait dengan konten-konten gimana cara promosinya dan lain sebagainya. Nah, untuk kedepannya mungkin juga aku berencana untuk mencari pekerjaan yang mungkin di industri kreatif. Nah, tapi aku juga belum ada apa ya, belum ada gambaran bagaimana aku bisa ke depannya mengeksplor itu karena kebetulan kan kalau dari jurusan ilmu komunikasi kan memang sudah mendapatkan apa ya kurang lebih ilmu-ilmu terkait dengan eh, yang mungkin tadi sudah Kak yang sudah Kakak jelaskan seperti itu. Nah, kalau dari hukum kita kan memang kan belajarnya ya tentang dunia hukum full gitu. Mungkin kira-kira ada nggak kayak tips and trick dari Kakak kalau misalkan yang dari non ilmu komunikasi ini hendak mau apa ya mencoba ke depannya bidang pekerjaan yang industri kreatif seperti ilmu komunikasi seperti yang pekerjaan yang sedang Kakak jalani sekarang ini. Seperti itu, Kak. Makasih. Oke, aku langsung jawab ya. Boleh Eh, langsung dijawab oke, aja. Mas Dito sebenarnya tuh aku juga punya kenalan dari fakultasmu juga. Itu salah satu temanku juga, dia fakultas hukum juga. Tapi dia sekarang bekerja di bidang dia sebagai marketing marketing komunikasi sekarang dia. Bisa dibilang itu juga bidang kreatif juga, bidang brand, bidang kreatif juga. Apa yang aku bisa kasih tips and trick yang bisa aku lakukan? Aku waktu itu pernah sharing sama dia. Kenapa lu bisa tiba-tiba lompat nih dari dunia hukum yang harusnya lo jadi pengacara, lo tiba-tiba
loncat jadi seorang marketing komunikasi, which itu adalah ranah ranah pekerjaanku saya yang seharusnya. Dia bilang eh, lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan dia. Carilah relasi. Yang kalau tadi aku bilang adalah relasi, carilah relasi sebanyak-banyaknya dalam dunia. Kalau kamu mau dunia kreatif, sekarang open kok banyak komunitas-komunitas kreatif yang bisa kamu masuki. Kalau di kampus itu apa ya dalam skalanya skala universitas yang aku bisa bilang. I think itu bisa dibilang uh, masuklah ke komunitas yang uh, kamu tahu orang-orang itu memiliki persinggungan dengan dunia kreatif. Itu satu. Yang kedua, mungkin yang aku bisa share adalah ikuti seminar or workshop. Banyak banget kok sekarang seminar, workshop, uh, dan sampai detik ini pun yang pernah aku ikuti itu free. Itu kamu juga bisa ikuti. Dan kalau bisa sampai mereka melakukan kelas secara offline, kamu bisa bertemu dengan orang-orang. Aku nggak menutup kemungkinan kamu harus keluar dari kampus, maksudnya keluar dari circle kampus atau enggak. Tapi carilah uh, workshop atau seminar itu yang offline, kamu bisa ketemu secara langsung. I think ketemu online nggak apa-apa, kita bisa terima ilmunya. Tapi dari sisi online itu ada minusnya adalah kita nggak bisa membangun relasi, kita nggak bisa build relasi. Ketika kita mengikuti sebuah workshop, ketika kita mengikuti sebuah seminar kreatif, bidang kreatif, kita terima informasinya, kita sudah pelajari itu semua. Ketika selesai, kita kenalan. Hey bro, hey sis, ya panggilannya ya, bro and sis. Boleh kenalan nggak? Sebenarnya lu bisa kayak gini, bisa karena apa sih? Tanya ya backgroundnya kayak gimana, dulu dia pernah bisa melakukan itu kayak gimana. Nah, itu bisa nge-build relasi dan itu cukup membantu. Dan aku juga kebetulan aku juga bisa dibilang dari perkuliahan sampai sekarang aku bekerja di dunia advertising ini bisa dibilang cukup jumping. Dari aku lulus kuliah, aku bekerja di hotel sebagai guest relation officer dalam dunia hotelier, tiba-tiba aku masuk ke dalam dunia advertising. Loncat-loncat itu, tapi backgroundnya adalah aku sudah punya istilahnya gudang relasi dan juga bank ilmu nih dalam dunia kreatif. Kayak gitu sih ya mungkin 2 poin yang aku bisa bilang. Build relasi and learning dari sebuah seminar dan juga workshop. Kayak gitu sih yang aku bisa share. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kak. Tips and Sama-sama. triknya. Oke, jadi intinya relasi dan learning gitu ya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang ngerasa salah jurusan gitu ya untuk sekarang. Dan itu sebenarnya nggak menutup kemungkinan loh untuk teman-teman punya karir yang oke juga. Jadi ya kalau ada usaha dan ketekunan pasti ada jalan gitu ya. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan kedua, teman-teman bisa sambil isi link presensi yang ada di chat gitu ya supaya poin keaktifannya juga tercatat. Oke, dipersilakan untuk yang mau tanya lagi. Untuk yang kepo, mungkin dari teman-teman yang non komunikasi juga boleh. Oke, dari Dian Duyanti boleh langsung bertanya, silakan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Kadek dan Dunia Besari. Sebelumnya minta maaf pakaian saya seperti ini karena habis ibadah. Kebetulan juga kakaknya kan ilmu komunikasi, saya juga ilmu komunikasi, dan saya merupakan angkatan 23 Kak ya, semester 2. Dan ini itu pertanyaan saya adalah, kan nanti kan di ilmu komunikasi kan bakal difokuskan kepada mau mau komunikasi strategis atau komunikasi massa gitu kayak. Nah, teman-teman saya tuh kayak udah milih kayak aku mau komunikasi strategis, aku mau komunikasi massa. Sebelum saya masuk ilmu komunikasi itu, saya benar-benar tertarik banget sama komunikasi massa karena saya pengen karena pengen liputan ataupun di TV, saya benar-benar tertarik. Tetapi seperti kakak bilang tadi juga kan saya udah semester 1 kan udah dapat komunikasi terapan, matkul komunikasi terapan. Nah, saya juga sering lah sharing-sharing sama dosennya. Dan terkadang itu dosen saya itu cerita hal-hal yang lumayan kayak cukup berat gitu di apa sih di karir komunikasi kayak dosen saya itu kan jadi gini reporter ya. Saya juga dulu tuh pengen jadi reporter. Terus dan saya tuh bilang lah kalau reporter tuh ini. Nah, itu tuh bikin saya tuh sempat down Kak buat jadi
buat bekerja di karir komunikasi massa karena yang mendengar dosen saya seperti itu. Kayak sekelas dosen saya aja seperti itu, apalagi saya gitu, kayak saya jadi insecure gitu. Terus juga saya tuh jadinya berpikiran buat ke komunikasi strategis. Tapi kalau saya ke komunikasi strategis, saya tuh kalau saya ingin pindah ke komunikasi massa takutnya nggak ada pengalaman gitu, Kak. Jadi saya benar-benar bingung harusnya gimana gitu. Mungkin emang dari diri sendiri, tapi menurut Kakak apakah ada masukan atau bagaimana? Makasih. Sama-sama. Oke, ini sebenarnya intermezzo sedikit ya. Sebenarnya aku masuk dunia ilmu komunikasi pun aku nggak, puji Tuhan kamu, syukur kamu udah punya mimpi kamu menjadi seorang reporter. That's why kenapa mau kamu masuk ke dunia reporter. It's a good thing lah. Sedikit background tarik mundur, aku masuk ke dunia ilmu komunikasi itu tujuannya apa? Adalah untuk menjauhi angka-angka, untuk menjauhi hitung-hitungan. Karena yang aku pikirkan waktu itu, waktu daftar adalah aku masuk dunia ilmu komunikasi, belajar ngomong nih, belajar ini nih, belajar public speaking. Gue demen nih public speaking. Itu yang aku waktu itu pelajari. Tahu-taunya masuk dunia perkuliahan, kelas nanti kamu di semester atas nanti akan ketemu namanya metode penelitian strategis, aku lupa namanya, MPK itu, dan ketemu angka. Sekarang dunia bekerja, day by day aku menggunakan Microsoft Excel, which Excel adalah angka. Aku ketemu budget, aku ketemu rating, which itu rating itu adalah angka. Aku ketemu indeks itu adalah angka. Jadi ya udah, itu intermezzo sedikit. Tapi ya it's a good thing kamu udah punya mimpi menjadi seorang reporter. Kamu ingin mimpi menjadi seorang bekerja di dalam dunia pertelevisian. Kalau kamu udah punya, yang aku pengen bilang adalah jangan jangan kalau kamu udah dapat gambaran dari dosen di kelas komunikasi terapan, kalau bikin kamu down dan kamu jadi nggak pede, kalau aku bilang ya kalau itu memang mimpimu, pegang kuat mimpimu itu sampai kamu sampai ada di titik mimpimu itu. Karena kalau kamu udah basicnya kamu udah punya mimpi untuk menjadi seorang reporter dan bekerja di dalam dunia eh, pertelevisian, masuklah ke komunikasi massa. Karena di situ kamu akan benar-benar diajar, dididik kamu untuk dibikin press release itu PR, sorry. Bikin skrip, kamu akan dididik untuk benar-benar literally dalam dunia jurnalistik. Itu kamu akan dididik di situ. Selain dalam dunia perkuliahan, nanti kamu akan ada konsentrasinya. Kalau kamu bisa masuk ke Fiat, masuklah ke Fiat. Di situ eh, teman-teman angkatanku dulu kurang lebih ada 3 sampai 4 orang yang dia dulu masuk ke Fiat. Komunikasi juga. Sekarang dia bekerja di SCTV dan juga di NET. Dengan itu memang mimpinya dia. Dia itu waktu itu pengen banget katanya, itu teman-temanku cukup keren, puji Tuhan punya teman yang keren. Dia punya mimpi untuk menjadi produser asisten. Dia pengen menjadi seorang kreatif. Dia ingin menjadi seorang writer. Dia ingin menjadi seorang, kalau tadi kamu bilang menjadi reporter. Ada juga teman-temanku yang menjadi seorang reporter. Jadi eh, kalau kamu sudah punya mimpi itu, sudah jelas tracknya, masuklah ke komunikasi massa. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba masuk ke komunikasi. Di other yang kamu tidak tahu itu path-nya. Yang pernah aku lalui. Kalau aku lalui dulu, aku nggak tahu petnya, aku nggak tahu komunikasi strategi seperti apa, aku nggak tahu. Dulu itu 4 konsentrasi kalau dulu awal-awal. Tapi setelah kurikulum berubah, jadi hanya ada 2. Tapi benar aku buta, jadi aku tidak tahu komunikasi strategi seperti apa, aku tidak tahu seperti komunikasi massa seperti apa. Tapi intinya yang aku pengen bilang adalah kalau kamu udah punya mimpi itu menjadi seorang bekerja di dalam dunia pertelevisian, masuklah ke path yang sudah disediakan oleh kampus, which adalah komunikasi massa. Selain itu, kampus juga sudah menyediakan organisasi, which adalah Fiat. Fiat itu benar-benar bisa dibilang gambaran kecil dari dunia pertelevisian yang pernah aku dengar, dan aku pernah dengar cerita, dan aku pernah bersinggungan. Karena kebetulan ruangan AJR dan juga Fiat itu bersamaan. Ada di lantai 4 atau lantai 5, lupa aku. Ada di lantai atas lah intinya, di gedung lama lantai paling atas. Karena itu aku juga melihat mereka bagaimana bekerja. Bekerja dalam artian mereka itu, kalau nggak salah Fiat itu mereka waktu liburan mereka bikin liputan, mereka bikin program, mereka
mereka brainstorm untuk bikin konten acara, program acara, bahkan mereka itu sampai ke waktu itu salah satu temanku dia reporter, menjadi seorang reporter Fiat juga. Dia eh, me- memberitakan tentang waktu itu tentang kejadian yang ada di Jalan Babarsari. Teman-teman tahu lah Jalan Babarsari kan, ada satu dan lain hal yang waktu itu sempat ada kericuhan. Kalau zamanku dulu sempat ada satu kedua kejadian lah waktu itu. Jadi mereka bikin liputan di situ, lalu mereka siarkan ke reportase yang ada di Fiat. Lalu mereka juga bikin program talk show, mereka juga bikin konten masak, mereka juga bikin konten program acara, apalagi banyak banget program konten acara yang mereka build, dan itu adalah benar-benar gambaran dari dunia pekerjaan dan dunia televisi. Kalau kamu juga melihat di wisuda-wisuda, itu teman-teman Fiat yang juga melakukan seperti itu. Ada produsernya, ada campersnya, ada dari teman-teman dari control room, ada dari eh, ada report. Kalau nggak salah tuh dulu ada reporter di bawah yang menyiarkan proses masuknya dari para dekanat dan juga para rektor. Itu benar-benar kalau bisa masuk Fiat, it's a good thing karena di situ benar-benar kamu akan dibuka lagi di luar perkuliahan kampus, kamu akan masuk di organisasi, kamu juga akan dididik seperti itu. Sorry kalau kepanjangan ya. Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Oke, ya jadi sesuai sama sarannya Kak Aben, semoga dia nanti mungkin bisa aktif di Fiat dan lain-lain mungkin yang mumpung masih semester awal. Dan juga sebenarnya kuncinya sama sih, yang penting ada ketekunan itu tadi ya. Kalau misalnya dosennya bilang sesuatu yang bikin kamu down, ya mungkin itu dijadiin motivasi aja. Dan juga setahu aku kalau misalnya pilih salah satu konsentrasi, nanti juga akan ada kesempatan untuk milih matkul lintas konsentrasi gitu. Jadi misalnya pilih eh, strategis, jadi nggak cuma belajar strategi saja, jadi bisa lintas peminatan gitu. Sebenarnya Gitu. kalau aku mau tambahin satu lagi, nanti kamu juga Dian, kamu akan ketemu namanya magang semester. Magang itu semester berapa? Semester Semester 7 7. Kak, atau Semester 6. 7. Ya 6 atau 7 nanti kamu akan magang. Kalau kamu bisa kesempatan untuk magang di TV, yang TV lokal yang ada di Jogja, silahkan. Tapi kalau kamu bisa untuk TV nasional yang ada di sini di Jakarta, silahkan juga. Karena TV-TV sekarang itu cukup open. Waktu itu TVRI buka, Jogja TV buka, Net juga buka. Sekarang di Jakarta ada TV lokal juga namanya C Today. Itu juga buka untuk permagangan. Kalau kamu bisa masuk ke situ untuk magang di situ, itu makin kamu bisa track lagi lah. Nanti semester agak atas sedikit. Oke. Makasih banyak ya, Oke. Kak. Terima Sama. kasih juga Dian sudah bertanya. Mungkin satu lagi penanya terakhir, boleh mau penasaran tentang apapun itu yang tadi udah di-sharing, atau mungkin melanjutkan pertanyaan dari yang sebelum-sebelumnya juga boleh. Jangan lupa isi presensi juga ya teman-teman. Ada pertanyaan tentang absensi, nanti mungkin akan di-share lagi sama panitia terkait presensi untuk batch ke-8 gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi untuk Kak Aben sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawab. Oke, ditunggu kalau ada yang mau bertanya. Oke, nggak ada yang bertanya sepertinya. Kita tunggu sampai jam 8. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, mungkin kita bisa lanjut gitu ya. Adakah yang mau bertanya? Oke, kalau gitu langsung aja aku coba untuk tarik kesimpulan ya dari Kak Aben yang tadi. Intinya teman-teman, em, kayaknya yang ngerasa salah jurusan kayak Dito tadi tuh cukup banyak. Karena teman-teman aku juga banyak yang ngerasa demikian. Pengen kerja di dunia kreatif, tapi bukan anak ilkom. Kuncinya seperti yang tadi udah disampaikan Kak Aben, mungkin cari relasi sebanyak-banyaknya. Terus juga
belajar dari workshop dan seminar ya, karena itu sangat bermanfaat. Terus untuk teman-teman yang mungkin masih bingung, kayak misalnya Dian bingung mau peminatan di mana, peminatan apa gitu ya, mungkin bisa mulai dari sekarang cari-cari info atau misalnya mulai aktif di UKM-UKM atau organisasi yang memang itu bisa meningkatkan skills gitu ya. Dan juga kayak pesannya Kak Aben tadi, kalau misalnya teman-teman dapat dapat perkataan-perkataan yang kadang bikin down atau bahkan dari dosen sendiri, itu dijadiin motivasi aja, karena yang punya mimpi itu kita gitu ya kan, bukan orang lain. Jadi kalau misalnya kita punya niat dan ketekunan, ya pasti akan tercapai cita-citanya gitu ya. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Aben atas sharingnya malam hari ini. Semoga teman-teman juga dapat insight sesuai dengan judul kegiatan kita, Karir Insight gitu ya. Semoga teman-teman termotivasi juga, yang tadinya down jadi lebih semangat gitu ya, mungkin karena ya terbukti, maksudnya apapun yang dilakuin di dunia perkuliahan itu pasti ada berpengaruh besar untuk kita di dunia kerja nanti gitu. Mungkin kita foto dulu bersama-sama. Mungkin teman-teman bisa on kamera sebagai bukti presensi juga gitu ya nanti. Oke, bisa on kamera, yang belum ditunggu. Yang belum pasang background, virtual backgroundnya mungkin bisa pasang juga biar kita bisa samaan gitu ya. Oke, kita mulai foto ya. Aku kasih aba-aba. Mungkin teman-teman bisa senyum, ditahan dulu senyumnya karena akan ada 2 slide gitu ya. Mungkin dari slide pertama kita akan foto. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain bisa on cam dulu karena yang on cam baru sedikit ya kayaknya. Oke, kita ulang ya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah? Sudah? Oke, sudah. Terima kasih teman-teman sudah on cam. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kak Aben atas sharingnya. Semoga teman-teman baik yang ilmu komunikasi maupun yang bukan ya sama-sama dapat insight, karena ya terbukti kita nggak harus kerja di jurusan yang kita tekuni sekarang. Yang penting ada niat dan ketekunan. Dan ingat kata Kak Aben, kalau misalnya teman-teman punya mimpi ya teman-teman boleh untuk melanjutkan mimpi itu, karena yang punya mimpi kita bukan orang lain gitu ya. Terima kasih banyak untuk Aben dan teman-teman yang udah bergabung. Jangan lupa untuk isi presensinya. Dan kita ketemu lagi di Career Insight yang ke-9 di bulan depan. Terima kasih Kak Aben dan teman-teman.